Selamat datang Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita masuk dalam pertemuan ketiga yang berjudul Orang Berdosa Namun Dipercaya oleh Tuhan. Diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Tujuan dari pertemuan ketiga adalah yang pertama, peserta memahami bahwa Yesus adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Yang kedua, peserta menyadari diri bahwa kita adalah orang yang berdosa, namun dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan kasih Allah kepada sesama. Yang ketiga, peserta melaksanakan tugas perutusannya menjadi berkat dari Allah dengan memberitakan kasih-Nya. Untuk itu Bapak Ibu, mari dalam membuka pertemuan ini kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kehadirannya dalam pendalaman kitab suci ini. Dalam pertemuan kedua yang lalu, kita telah melihat kebenaran tentang Yesus anak manusia adalah Raja Kerajaan Surga. Dalam pertemuan tiga ini, kita akan mendalami kebenaran lain mengenai iman kita, yaitu kita orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Belajar dari pengalaman panggilan Petrus dan kawan-kawannya dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 15, kita diajak untuk mengenal Yesus Tuhan kita dan mengenal diri kita di hadapannya. Marilah kita membuka hati kita bagi sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam pertemuan ini. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita bersama-sama berdoa. Dalam doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami. Khususnya di saat kami berada di dalam kesulitan hidup. Terima kasih karena pada kesempatan ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali sebagai saudara seiman. Kami hendak membaca dan merenungkan sabdamu. Terangi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran sabdamu, agar kami dapat mengatur hidup kami seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, kita siapkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pembacaan kitab suci diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan,
"Pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, kita masuk dalam pendalaman iman. Di sini terdiri dari beberapa pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Di mana peristiwa itu terjadi? Kita bisa lihat pada ayat 1 yang berbunyi, "Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah." Jadi jawaban yang pertama memang betul, Yesus mengajar orang banyak di pantai Danau Genesaret yang terletak di wilayah Galilea. Kita masuk dalam pertanyaan yang kedua yang berbunyi, Setelah Yesus selesai mengajar, apa yang diperintahkan Yesus kepada Simon dan bagaimana reaksi Simon? kita lihat pada ayat 4 yang berbunyi, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Setelah selesai menyampaikan pengajaran kepada orang banyak itu, Yesus meminta Simon bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala di situ untuk menangkap ikan. Perintah ini terdengar aneh di telinga Simon. Ia adalah nelayan yang sudah terbiasa mencari ikan di Danau Galilea. Pada malam sebelumnya, Simon dan teman-temannya telah bekerja keras untuk mencari ikan, tetapi tidak menangkap apa-apa. Malam hari adalah waktu yang cocok untuk menangkap ikan, dan Simon adalah nelayan yang memahami situasi di danau itu. Sepanjang malam ia telah bekerja keras, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Rasanya tidak ada gunanya untuk menebarkan jala pada siang hari. Kalau kemudian ia bertolak untuk menebarkan jala, hal itu semata-mata dilakukannya hanya karena mengikuti perkataan Yesus. Bisa jadi Petrus tidak setuju dengan Yesus, tetapi ia melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Baik, kita masuk dalam pertanyaan ketiga yang berbunyi, Apa yang terjadi ketika Simon menebarkan jala? kita lihat pada ayat ke-6 dan ke-7. Ayat 6 berbunyi, "Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak." Ayat ke-7, "Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam." Jawaban yang dari pertanyaan ketiga bahwa Simon dan teman-temannya menolakkan perahunya ke tengah danau, lalu mereka menebarkan jala. Apa yang kemudian dialami oleh Simon benar-benar di luar dugaannya. Jala yang mereka tebarkan ternyata menangkap sejumlah besar ikan. Bahkan jala itu mulai koyak karena tidak dapat menahan banyaknya jumlah ikan yang tertangkap. Karena itu mereka memanggil teman-teman mereka yang ada di perahu lain untuk menampung ikan yang mereka tangkap. Simon Petrus menyadari bahwa apa yang sedang dialaminya bukan peristiwa biasa. Dia dan teman-temannya takjub menyaksikan banyaknya ikan yang mereka tangkap. Padahal mereka menebarkan jala pada siang hari atas perintah seorang guru. Baik, kita masuk dalam pertanyaan keempat. Melihat kejadian itu,
Apa yang dilakukan Simon Petrus? Kita lihat pada ayat ke-8 yang berbunyi, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Simon Petrus menyadari apa yang sedang dialaminya bukan peristiwa biasa. Dia dan teman-temannya takjub menyaksikan banyaknya ikan yang mereka tangkap. Padahal mereka menebarkan jala pada siang hari atas perintah seorang guru. Sesampainya di darat, ia mendekati Yesus dan sujud di depannya lalu berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Ketika hendak bertolak untuk menebarkan jala, Simon memanggil Yesus dengan sebutan guru. Setelah peristiwa penangkapan ikan ini, Simon memanggilnya Tuhan. Kenyataan yang dialami Simon membuat dia sadar siapa pribadi yang sedang dihadapinya. Hal ini juga membuatnya sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa sehingga tidak layak ada di dekatnya. Mari kita masuk dalam pertanyaan kelima yang berbunyi, Apa yang dikatakan Yesus kepada Simon ketika mendengar perkataan Simon? Mari kita lihat ayat ke-10 yang berbunyi, demikianlah juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Mendengar perkataan Simon, Yesus berkata kepadanya, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Ia meminta Simon untuk tidak merasa takut. Benar bahwa Allah telah menyatakan diri dalam pribadi Yesus. Tetapi hal itu dilakukan bukan untuk membuat mereka hancur dan binasa. Bahkan Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Menjala manusia merupakan kiasan untuk mencari atau membawa orang menjadi pengikut Yesus. Dalam prakteknya, hal ini baru akan mereka lakukan setelah Yesus naik ke surga. Mereka, para murid Yesus, akan memberitakan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus kepada orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Mereka bahkan harus meninggalkan negeri mereka untuk melaksanakan tugas ini. Agar dapat menjalankan tugas ini, sekarang mereka harus mengikuti Yesus untuk menjalani kehidupan sebagai murid sehingga dapat mengenal Dia dan memahami kehendak-Nya. Demikianlah pendalaman iman hari ini. Kita masuk dalam pesan dan penerapan. Pesan pertama, bahwa mukjizat penangkapan ikan yang dialami oleh Simon Petrus menunjukkan bahwa Yesus menyuruhnya menebarkan jala itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ia berkuasa untuk memerintahkan alam, dan alam pun taat kepadanya. Dialah Tuhan yang kita percaya dan kita sembah. Walaupun demikian, Ia datang dalam kehidupan manusia di dunia ini dan menyatakan diri kepada kita. Pesan kedua, di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu, Simon menyadari siapa dirinya. Ia sujud di depan Yesus lalu berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Di hadapan Tuhan, kita hanyalah manusia yang berdosa. Kita mempunyai kecenderungan kepada dosa, dan dengan kekuatan sendiri kita tidak sanggup mengalahkan dosa. Pesan yang ketiga, walaupun demikian, Tuhan meminta Simon untuk mengikuti Dia dan menjadikannya penjala manusia. Ia mempercayakan tugas kepada Simon untuk memberitakan karya keselamatan yang dikerjakannya untuk manusia. Hal yang sama berlaku untuk kita yang percaya kepada Tuhan, sekalipun kita adalah orang yang berdosa.
Tuhan telah memanggil kita untuk mengikutinya dan mempercayakan tugas untuk memberitakan kasih Allah yang menghendaki keselamatan manusia. Dengan demikian, pertemuan ketiga hari ini sudah selesai. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita akan berdoa penutup. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Allah yang Maha Cinta, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menginspirasi kami. Bantulah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengenali diri kami di hadapan-Mu dan berani mempersembahkan hidup kami untuk kerajaan-Mu. Ingatkanlah kami bahwa dalam keberdosaan kami, sekalipun Engkau tetap merangkul kami dan mempercayai kami untuk melakukan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, pertemuan BKSN hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.